Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, wajib kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yaitu nikmat yang sangat banyak, antara nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita pada subuh hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tholabul ilmi. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, pada pagi hari ini kita masih lanjutkan kajian kita, yaitu mengenai Shiratal Mustaqim. Kita masih di bab yang ke-6, yaitu tentang terpecah dan yang benar hanya satu. Ini pekan yang lalu sudah kita bahas. Kemudian kita selanjutnya adalah sebab-sebab perpecahan. Jadi sebab-sebab perpecahan Shiratal Mustaqim adalah disebabkan karena yang pertama adalah karena hawa nafsu. Jadi kita bisa terpecah dari Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus atau kebenaran, atau juga disebut Nabi Muhammad dan Abu Bakar dan Umar, yaitu adalah karena hawa nafsu. Kemudian yang kedua adalah karena kebodohan. Nah ini, makanya kita sebagai seorang yang beriman, kita tidak boleh bodoh, kita harus pinter, kita harus cerdas. Nah ini, jadi kita setelah kita dalam Islam ini, kita harus cerdas, nggak boleh bodoh. Nah ini, karena orang-orang yang bodoh nanti akan masuk ke dalam neraka. Kemudian apa tuh hawa nafsu? Hawa nafsu adalah perasaan atau kekuatan emosional yang kuat dalam diri manusia, yaitu hawa nafsu, itu yang berkaitan dengan pemikiran atau fantasi seseorang. Nah, ini kita harus tahu definisi tentang hawa nafsu ini agar kita agar kita dalam memahami Islam juga kita tidak berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan hawa nafsu yang baik, sehingga kita menjadi orang yang paham tentang Islam, yaitu. Jadi kita bisa melihat surat 12 ayat 53 tentang hawa nafsu. Jadi kita buktikan bahwa disebutkan juga di dalam Al-Quran.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi innallaha ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas atau dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Robku. Sesungguhnya Robku maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kita setiap orang itu mempunyai hawa nafsu. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mempunyai hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah, sehingga kita selalu memikirkan keselamatan kita di yaumul akhir. Nah ini penting, itu penting. Jadi bahwa perpecahan dari Shiratal Mustaqim yang pertama adalah disebabkan oleh karena hawa nafsu. Nah ini. Jadi hawa nafsu juga nggak boleh hilang. Kita harus punya hawa nafsu yang mendapat rahmat Allah. Jadi keinginan, jadi punya keinginan untuk belajar tentang Islam ini agar selamat. Karena kita dilarang beramal tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Janganlah beramal kalau kamu tidak mengetahui ilmunya. Nah ini penting. Ini penting, jangan sampai kita beramal tanpa ilmu sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa nanti setelah kita menghadapi hisab dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah penyebab penyimpangan dari Shiratal Mustaqim adalah karena kebodohan. Nah ini, jadi bodoh adalah kita dilarang, kita nggak boleh bodoh. Kita harus pinter, kita harus cerdas. Maksudnya apa? Kita harus mengetahui apa-apa yang kita lakukan, kita harus tahu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tapi kita tidak tahu. Nah itu namanya nggak bodoh itu. Jadi seperti itu. Kita harus pinter, harus cerdas. Karena orang bodohnya apa? Nanti akan masuk ke dalam neraka. Nah, ini. Jadi kita jangan mempunyai pemikiran bahwa nggak ngerti nggak apa-apa. Jangan seperti itu. Orang nggak ngerti nanti akan masuk ke dalam neraka. Dan nanti juga akan mengalami penyesalan yang sangat luar biasa. Setelah apa? Setelah dia dimasukkan ke dalam neraka. Nah ini baru dia akan nyesel. Kenapa dulu saya tidak mau belajar tentang Islam ini? Nah ini kita bisa lihat di dalam surat 67 ayat 10 sampai ayat 8 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Takatu tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna faqulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Yang artinya hampir meledak karena marah setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalam neraka. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu? Jadi penjaga neraka itu malaikat itu apa tuh? Marah ketika ada orang dimasukkan ke dalam neraka. Ini. Kemudian dia bertanya, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakan dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang nyata. Nah ini. Jadi dia apa tuh? Ketika ada yang memperingatkan, orang mengajak ke dalam kebaikan, dia tidak mau. Justru malah mengatakan bahwa kamu adalah sesat. Nah ini. Itu. Jadi dia sudah mendapatkan peringatan waktu dia di dunia ini, tapi dia apa? Dia menolak. Nah ini. Nah, makanya dia akan diazab ke dalam neraka. Kemudian yang 10, dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi sebenarnya apa? Menyesali. Kenapa saya dulu nggak mau ngaji?
Kenapa saya dulu diajak ngaji tidak mau? Lah ini, nah, dia apa tuh? Nyesel. Tapi nyesel udah nggak bisa balik lagi, ya kan? Dia udah masuk ke dalam neraka, ya kan? Nggak bisa balik lagi. Lah kita ini mumpung belum masuk ke dalam neraka, mari kita sama-sama tolabul ilmi agar kita menjadi orang yang tidak bodoh. Nah, ini gitu. Jadi gitu. Jadi kita belajar agar kita tidak menjadi orang yang bodoh. Nah, karena kita tahu bahwa orang bodoh dia akan masuk ke dalam neraka jahanam, yaitu neraka yang menyala-nyala. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, pengikutan kepada hawa nafsu, terutama hawa nafsu kejahilan, telah menimbulkan sebab-sebab perpecahan lain yang banyak sekali. Nah, jadi pengikutan hawa nafsu itu menyebabkan perpecahan dari Shiratal Mustaqim yang banyak sekali. Ya, kemarin kan sudah disebutkan bahwa pecah sampai menjadi 73. Yang benar hanyalah 1. Nah ini, itu perpecahan apa tuh? Karena mengikuti apa? Mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu yang tidak baik. Hawa nafsu yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah agar kita diberikan kebaikan, agar kita diberikan husnul khatimah qoblal maut, yaitu husnul khatimah sebelum mati. Jadi jangan setelah mati, sebelum mati. Jadi kita biar kita selalu berbuat baik. Nah ini, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Kemudian selanjutnya adalah sejarah awal perpecahan, yaitu firaq adalah atau firaq dolah berarti golongan-golongan yang sesat, dalam arti salah memilih jalan dalam menempuh Islam. Jadi firqah dolah adalah golongan-golongan yang sesat dalam arti apa? Salah memilih jalan dalam menempuh Islam. Jadi dia apa tuh? Dia tuh Islam, tapi dia apa tuh? Salah memilih. Karena dia juga menyebut bahwa saya juga Islam. Kemarin disebut bahwa ada Islam kan banyak, sampai 73 itu ya kan. Di kita aja ada Islam Nusantara namanya. Jadi salah milih bahwa Islam itu yang benar adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Jadi dia Islam tapi dia salah memilih. Jadi kesesatan bisa berarti bid'ah dan juga bisa berarti kekafiran. Jadi sesat itu bisa berarti apa tuh? Karena bid'ah yaitu mengada-ada yang dulu tidak pernah diadakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bid'ah itu apa tuh? Tentang agama, bukan tentang masalah dunia. Jadi bid'ah menurut bahasa artinya adalah mengadakan sesuatu tanpa ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tentang agama ini. Jadi yang waktu Nabi ada dia tidak pernah mengadakan. Kemudian sekarang diada-adakan. Nah ini bid'ah, bukan bid'ah masalah dunia. Karena dunia Nabi mengatakan bahwa antum a'lamu, kalian ada lebih tahu tentang dunia, ya kan? Nah, jadi kalau masalah dunia kita harus bid'ah. Jangan kita nggak bid'ah. Ada mobil yang baru, ya kita beli yang baru, kita punya duit. Nah, itu kan kita merealisasikan wa amma bi nikmati rabbika fatis, duitnya banyak, kita belikan nikmat yang bagus. Jangan kita duitnya banyak, kita belikan yang jelek. Nah, itu jangan kalau kan bid'ah. Iya kalau bid'ah dunia kita boleh milih yang bagus. Adapun masalah agama kita adalah dilarang. Kita dilarang mengada-adakan yang baru itu. Jadi Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 117, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bati'us samawati wal ardh. Allah pencipta langit dan bumi. Nah, jadi bumi tadinya belum ada, kemudian Allah menciptakan langit dan bumi yang baru. Nah, itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa muhdasatul umur fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Janganlah kamu sekalian mengadakan urusan-urusan baru, karena mengadakan hal yang baru atau bid'ah,
dan setiap bid'ah adalah sesat. Jadi setiap yang baru adalah sesat, setiap yang ada-ada adalah sesat. Karena apa? Kita suruh ngikutin contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Hasr ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakum rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa-apa yang aku berikan maka apa? Ambillah, dan apa-apa yang aku larang maka tinggalkanlah. Nah ini. Jadi kita apa tuh? Hanya disuruh mengambil apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak dicontohkan kita nggak usah ambil atau nggak usah kita amalkan. Nah ini udah jelas banget ya kan? Udah jelas. Jadi kita dalam beribadah ini adalah hanya suruh ngikutin apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul di dalam diutus oleh Allah ini adalah dia mempunyai beberapa tugas. Nah, jadi tugas Rasul adalah yang pertama adalah menyampaikan risalah Allah. Jadi tugas Rasul itu yang pertama adalah menyampaikan risalah Allah. Kemudian yang kedua adalah mengajak mentauhidkan atau menyembah hanya kepada Allah saja. Ya, jadi semua Rasul itu hanya apa? Diperintahkan untuk mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Nah ini, itu yang kedua. Kemudian tugas yang ketiga adalah memberi kabar gembira bagi orang-orang mukmin bahwa orang-orang mukmin nanti akan mendapatkan janahnya Allah yang luasnya seluas langit, seluas bumi. Nah itu, nah, diberi kabar kita ini. Kita kan sering mendapat kabar bahwa kita adalah orang-orang yang beriman nanti akan mendapatkan surganya Allah. Dan banyak sekali iming-iming untuk mendapatkan surganya Allah. Barang siapa yang menuju tempat majelis akan dimudahkan jalannya menuju surga. Itu kan kabar gembira, ya kan? Kabar gembira. Nah, itu. Kemudian orang yang sholat qobliyah subuh akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada bumi dan isinya, kan seperti itu. Kabar gembira tentang orang-orang yang beriman. Nah ini. Kemudian juga sebaliknya, Rasul juga mengabarkan kepada orang-orang kafir bahwa orang-orang kafir dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Akan diberi minum dengan minuman air yang mendidih, yang memotong-motong usus-ususnya, ya kan? Seperti itu. Nah kita harus takut itu tentang kabar-kabar yang kayak gini, sehingga kita memilih kabar yang baik, yang ini mendapatkan surganya Allah. Nah ini, mari kita semangat, tolabul ilmi agar kita mendapatkan kabar yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita, yaitu tentang mendapatkan janahnya Allah. Kemudian tugas Rasul yang keempat adalah menunjukkan jalan yang lurus, yaitu sirotol mustaqim. Ini loh jalan yang lurus. Jalan lurus itu adalah Islam. Jalan yang lurus itu adalah al-haq, yaitu kebenaran. Jalan yang lurus itu adalah Nabi Muhammad dan Abu Bakar dan Umar. Itu yang disebut jalan lurus. Maka mintalah, ya kan? Nah, kita disuruh minta. Makanya kita mempunyai kewajiban setiap hari minta sebanyak 17 kali. Itu paling dikit, itu nggak boleh kurang. Ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Lah kita ini sudah ada di jalan yang lurus. Kita ini udah di dalam Islam. Kita ini udah di dalam kebenaran. Kita ini sudah mengikut Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar. Maka mari kita pertahankan. Jangan sampai apa tuh? Jangan sampai lepas. Bagaimana cara mempertahankan? Cara mempertahankan kita selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kita selalu tolabul ilmi. Kita memohon kepada Allah agar kita tetap istiqomah dalam dinul Islam. Nah ini, di dalam kebenaran, di dalam sirotol mustaqim. Nah ini sangat luar biasa. Nah ini, makanya saudara-saudaraku yang saya cintai Allah, kita jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu. Kemudian tugas Rasul yang kelima adalah membersihkan dan mensucikan jiwa manusia serta mengajarkan kitab dan al-hikmah. Nah ini tugas yang kelima ini adalah membersihkan dan mensucikan
jiwa manusia, yaitu tazkiyatun nufus. Nah, itu kan dibersihkan itu. Dan mengajarkan Alkitabnya Al-Quran ini diajarkan kepada kita semua, ya kan, lewat para ustadz-ustadz. Kita diajarkan Al-Quran, kemudian hikmah itu adalah Al-Hadis. Nah, itu apa tuh, diajarkan kepada kita semua. Nah ini, nah kita semangat ini agar kita apa tuh, ikut mensukseskan tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang bisa sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita dan bisa menjadi penyemangat sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah di dalam jalan Shirathal Mustaqim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.